Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah pada malam hari ini. Sebelum kita memulainya, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita memasuki saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 ditambah 4, Gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau yang tenang. Oh gembalaku, ikut Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Kepada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku, ikut Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati, hidup atau mati, kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar, karena Engkau menyertai kami. Maut atau kubur tidak dapat lagi menahan kami, karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu, kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup ataupun mati, Engkaulah yang empunya kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbanan-Mu supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menenangkannya.
baginya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Firman Tuhan yang menjadi epistel kita pada pertanyaan kita saat ini tertulis dalam Matius pasal 25 dimulai dari ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Kita membaca secara berresponsoria. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 714 ayat 1, "Tuhan namarman kami." Tuhan namarman kami, togu kami ruas mon, lehon dame bini kami, akan hinokop mon.
Tuhan Yesus si palua parmahani ruasmon. Tuhan Yesus si parmahani ruasmon. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas persekutuan kami pada malam hari ini di tengah ibadah pertangyangan kami. Berkati firman-Mu yang akan kami dengar pada malam hari ini, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi firman Tuhan khotbah untuk kita pada pertangyangan malam hari ini, tertulis dalam kitab Hesekiel 34 ayat 11 sampai dengan ayat ke-16. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggal disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari Minggu tanggal 22 November kita kembali sampai kepada minggu akhir tahun gereja di tahun 2020 ini. Kita sudah menjalani hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan saat ini kita mengakhiri ibadah rumah tangga atau pertangyangan pada tahun 2020 ini. Kalau tidak salah saudara-saudara, mulai dari bulan Februari tahun 2020 ini, kita hanya 6 kali melaksanakan ibadah pertangyangan di rumah kita masing-masing. Setelah itu, kita mengikuti ibadah pertangyangan lewat ibadah live streaming. Itu semua dikarenakan oleh pandemik COVID-19, virus corona yang bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga bisa sampai kepada kematian. Satu jenis penyakit baru dari coronavirus yang menular kepada manusia. Virus yang bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, dan bayi termasuk ibu yang sedang menyusui.
Sehingga ibu bapak dan saudara-saudara, semua ibadah dilaksanakan di rumah kita masing-masing lewat panduan dan pelayanan gereja. Marilah kita terus berdoa kiranya COVID-19 ini cepat berlalu, dan kita berharap pada tahun 2021 nanti kita semua sudah bisa melaksanakan ibadah dengan normal. Pandemi virus corona tentu sangat berdampak bagi kita semua, membuat kita gelisah, membuat kita takut. Aktivitas kita banyak di rumah dan banyak membuat perekonomian kita menjadi lumpuh. Namun ibu bapak dan saudara-saudara, atas apa yang terjadi pada saat ini, kita harus mampu melihat sisi positifnya. Walau kita beraktivitas pada saat ini dalam fase new normal, namun kita harus bersyukur karena hingga pada saat ini kita semua masih diberikan Tuhan kesehatan. Sekalipun di antara kita mungkin ada yang berduka, mungkin ada yang susah, memiliki beban pergumulan dalam hidup ini. Tetapi pandanglah itu semua bahagian daripada dinamika kehidupan. Jalani kehidupan dengan penuh kesungguhan. Hadapi kenyataan dengan penuh kesabaran. Maka yang akan kita dapat adalah kebahagiaan. Kita harus melihat kehidupan ini bahwa Tuhan setia. Setia bersama dengan kita. Setia menuntun kita. Dan setia memberkati kita. Ibu bapak dan saudara-saudara, itu semua adalah rangkaian daripada penggembalaan Tuhan atas kehidupan kita. Artinya Tuhan itu menjadi gembala bagi kita. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya janganlah takut, jangan khawatir dan bimbang menjalani kehidupan ini, karena Tuhan menjamin kehidupan setiap orang percaya. Pada nats firman Tuhan saat ini, Tuhan menggambarkan dirinya sebagai gembala atas umatnya. Terlihat progres dari tindakan Tuhan dalam menggembalakan umatnya. Kita melihat pertama, Tuhan akan memperhatikan. Memperhatikan di sini berarti memeriksa dengan seksama keadaan fisik para domba-domba tersebut. Kemudian yang kedua, Tuhan akan mencari domba-domba yang hilang, domba-domba yang tersesat. Dan yang ketiga, Tuhan akan mengeluarkan domba-domba yang sudah tercerai-berai tersebut dari tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Dan yang keempat, Tuhan juga akan mengumpulkan mereka kembali ke tanah perjanjian, mengumpulkan domba-domba ke tanah yang subur. Artinya saudara-saudara, Tuhan menjamin setiap domba-domba yang digembalakan. Kemudian yang kelima, Tuhan sendiri akan menggembalakan mereka dengan memberikan tempat peristirahatan dan makanan yang sehat bagi para domba. Ibu bapak dan saudara-saudara, dari kelima tindakan penggembalakan Tuhan dapat kita rumuskan dengan satu rumus, CBC. CBC. Cari yang hilang, bawa pulang, cegah keluar. Dari keteladanan penggembalaan yang digambarkan oleh Tuhan atas umatnya adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Di mana tugas dan tanggung jawab gembala tidak semakin mudah pada zaman ini. Kita semua terpanggil menjadi gembala dan memiliki tanggung jawab atas apa yang kita gembalakan. Sebab Tuhan menghukum gembala yang tidak baik. Jadilah gembala yang menggembalakan. Setialah menggembalakan selagi Tuhan memberi kepercayaan kepada kita. Taatlah kepada gembala dan bersedialah digembalakan, karena akhirnya Tuhan akan meminta pertanggungjawaban
atas gembala yang digembalakan. Selamat memasuki minggu akhir tahun gereja. Tuhan memberkati kita semua sampai bertemu kembali pada ibadah keluarga di tahun 2021. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas semuanya kebaikan kesetiaan-Mu atas hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami sungguh merasakan selama tahun 2020 ini Tuhan benar-benar menggembalakan kami. Sekalipun dalam perjalanan hidup kami pada tahun 2020 ini kami diperhadapkan dengan virus corona yang mewabah di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Tapi kami bersyukur ya Bapa, hingga pada saat ini kami boleh semuanya sehat. Kami semuanya boleh menjalani kehidupan kami, walau di dalam menjalankan tugas aktivitas kami dalam fase new normal. Kami bersyukur Tuhan, jikalau Tuhan menghantar kami pada penghujung akhir tahun gereja pada tahun ini. Kami bersyukur juga Tuhan, kalau kami boleh Tuhan berikan selalu berkat-berkat dalam perjalanan hidup kami, dalam aktivitas kami. Dan biarlah Tuhan kami tetap berdoa, kiranya pada tahun 2021 nanti virus corona ini telah berakhir dan kami dapat melaksanakan ibadah pertanggungan ke rumah-rumah sebagai mana yang telah kami lakukan selama ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati kami mengakhiri tahun 2020 ini, hantar kami memasuki tahun 2021 yang akan Tuhan karuniakan kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, berkati kami seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, HKBP Jambi ini. Siapapun kami Tuhan, kami memohon kepadamu agar kami tetap dalam tuntunan pimpinan dan juga berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 278 ayat 1, Bila Sangkakala Menggegap. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila mati dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bapak Ibu beserta anak-anak kami yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satukan hati dan pikiran kita, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Baik, yang kami sembah hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Puji syukur kami ucapkan ya Tuhan, pada kesempatan ini, di mana Tuhan memberikan kesehatan, napas kehidupan, di mana kami saat ini mengadakan ibadah keluarga, di masa pandemik COVID-19, Tuhan masih memberikan kesempatan. Terima kasih ya Bapa. Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di mana gerejamu telah mengadakan pesta Gotilon pada tanggal 8 November 2020 yang lalu. Begitu indahnya, begitu sukacita di
tengah-tengah jemaat-Mu. Seluruh jemaat-Mu bersuka cita, mengulurkan tangan untuk memberikan ucapan syukur ke tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan, di mana salah satu hasil dari pesta Gotilon adalah sumber pendapatan daripada gereja-Mu untuk operasional pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Pada kesempatan ini juga ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, di mana situasi ibadah masih dapat berjalan dan seluruh jemaat-Mu, warga jemaat HKBP Jambi steril terlepas dari virus corona, tanpa klaster-klaster baru dari tengah-tengah gereja-Mu. Segala sesuatunya ya Bapa, kami yakin dan percaya itu adalah berkat daripada Tuhan. Kami dari warga jemaat-Mu mengucap syukur ya Bapa. Dan kiranya ke depan Tuhan selalu melindungi seluruh warga jemaat-Mu, agar kami dapat menjalankan aktivitas kami tanpa kurang suatu apapun ya Bapa. Terutama di tempat kami bekerja, di tempat kami beribadah ya Tuhan, seperti saat ini beribadah di tengah-tengah keluarga. Terima kasih ya Bapa atas kasih dan karunia-Mu. Dan kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, di mana anak-anak kami yang terkecil, demikian juga yang sedang sekolah saat ini ya Bapa, mereka tak dapat untuk bertatap muka untuk menerima pelajaran dari gurunya. Segala sesuatunya ya Bapa, kami yakin dan percaya di dalam situasi COVID-19 ini, kualitas pengalaman daripada anak-anak kami tidak akan mengurangi segalanya ya Bapa. Demikian juga anak-anak kami yang sedang duduk di perkuliahan, kami sebagai orang tua ya Bapa, datang ke hadapan-Mu untuk bersujud memohon kiranya berikan kepada anak-anak kami kesehatan yang luar biasa, sehingga mereka ya Tuhan dapat mengikuti perkuliahannya dan di hari depan akan menerima, mendapat hasil yang terbaik, sehingga menjadi sukacita bagi kami orang tuanya. Demikian juga ya Bapa, anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, kami mohon kiranya Tuhan ikut serta dan memberikan pekerjaan yang terbaik buat anak-anak kami, sehingga anak-anak kami juga ya Bapa bersukacita di dalam hidupnya, dan dia dapat menjalankan segala aktivitasnya untuk meraih masa depan. Demikian juga anak-anak kami yang telah berkeluarga dimanapun tempat mereka ya Bapa. Kami dari para orang tua bersujud di hadapan Tuhan memohon kiranya Tuhan melawat mereka, memberikan kedamaian di tengah-tengah keluarga mereka, lindungi mereka ya Tuhan. Berikan ya Tuhan prestasi-prestasi yang terbaik di tengah-tengah keluarga mereka ya Tuhan, agar anak-anak kami menjadi sukacita buat orang tua. Demikian juga ya Bapa, pada kesempatan hari ini kami memohon kiranya ke hadapan-Mu, di mana saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit, baik dirawat di rumah masing-masing ataupun di rumah sakit. Kami bersatu di dalam doa ya Bapa, kiranya penyakit yang diderita mereka Engkau sembuhkan, agar mereka juga ya Tuhan sehat walafiat dan dapat bersukacita ya Bapa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, di dalam fase new normal COVID-19, kami juga bersujud ke hadapan-Mu, agar kiranya Provinsi Jambi yang kami cintai,
Engkau bersihkan dari virus corona. Seperti yang kami ketahui Bapa, bahwasanya Jambi di dalam zona oranye, maka bersihkanlah virus corona dari tengah-tengah provinsi Jambi, agar kami warga jemaat-Mu dapat menjalankan ibadah kami dengan baik, normal seperti sedia kala. Dan kami juga Tuhan dapat menjalankan pekerjaan kami tanpa kurang suatu apapun. Demikian juga ya Tuhan, gereja-Mu sebentar akan menyambut kelahiran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, merayakan pesta Natal tahun 2020 ini ya Tuhan. Oleh karena itu, berikan kesehatan bagi warga jemaat-Mu. Demikian juga pelayan-pelayan-Mu, para sintua, full timer, berikan yang terbaik. Berikan kesehatan bagi mereka ya Tuhan, agar kami juga ya Tuhan dapat merancang sesuai dengan COVID, merayakan Natal dan Tahun Baru tanpa melanggar protokol kesehatan, dan sehingga gereja-Mu dapat beraktivitas ke depan ya Bapa. Demikian juga ya Bapa, firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati firman-Mu, agar firman-Mu menjadi daging di dalam tubuh kami, dan dapat kami laksanakan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan demikian juga hamba-Mu yang telah menaburkan firman-Mu, berikan kesehatan, agar hamba-Mu ya Tuhan dapat menaburkan firman-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu tanpa kurang suatu apapun. Keluarga, lepas keluarga kami ya Bapa saat ini bersujud di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan selalu campur tangan di setiap pekerjaan, di setiap persoalan keluarga, lepas keluarga kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik di masa-masa COVID ini, keluarga lepas keluarga. Di tengah-tengah kehidupan kami ini ya Tuhan, kami sering mendukakan Tuhan lewat perkataan, lewat perbuatan. Saat ini ya Bapa, kami datang bersujud ke hadapan-Mu, memohon kiranya bila mana ada dosa dan pelanggaran kami, kiranya Tuhan berkenan untuk menghapuskannya Tuhan, agar kami layak di hadapan Tuhan, datang untuk bersujud, memohon dan meminta yang perlu kepada pribadi kami, lepas pribadi kami. Inilah doa dan permohonan kami, yang kami haturkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 837, baik yang pertama dan kedua. Sadahu tanama sai uli sambuloni tondita doin dibani debata amai di paradenana monangin sogodi surgoin sai paju pangdohi tadisi sogodi surgoi sai paju pangdohi tadisi. Hita dohodong atadisan
harap marende memuji Tuhan, dengan doa susahan lisan, saleleng na di surga sonang, sogo di surgoi, sai paju panglohita di sini, sogo di surgoi, sai paju panglohita di sini. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Shalom, Tuhan memberkati.